Sobat Julin, selamat datang di Chit Chat with Linda. Di sini aku akan ngobrol-ngobrol santai dengan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya. Kami akan sharing banyak hal dan semoga bisa menambah informasi dan pengetahuan buat Sobat Julin semuanya. Dan aku berharap informasi yang kami sharingkan juga bisa memberkati kalian semua. Oke, sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Are you ready? Let's begin! Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara branding produk yang benar sehingga banyak dikenal oleh banyak orang. Dan saya sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu seorang branding consultant yang kompeten di bidangnya pastinya. Oke, kita nggak tunggu lama-lama lagi, kita langsung kenalan dulu ya. Halo Jack, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, baik. Sehat? Sehat, sehat. Tambah gemuk. Di rumah terus, makan terus. Oh, ini kamu masih work from home, Kak Jack? Ya, work from home. Kantor kami juga work from home. Tapi memang kalau kadang-kadang diperlukan ya masih keluar lah. Ya, gitu. Oh, oke, kalau begitu. Oke, Jack, sebelum kita lanjut ke topik kita, Ya, mungkin Jack bisa kenalan dulu ya dengan Sobat Jolin. oke. Halo, Sobat Jolin. Namaku Jack. Jack itu adalah nama panggilan, nickname ya. Asalnya dari inisial. Jadi nama lengkapku tuh Johan Alvin Kusuma, disingkat JAK. Panggilannya Jack. Supaya lebih gampang diingat. Dan ya ini, ya lebih oke lah gitu. Intinya banyak orang yang kenalnya Jack. Instagramku Trust Jack, kerjaanku branding consultant. Dan aku bersama partnerku Selo itu punya branding agency namanya JJK Enterprise gitu. Udah berapa lama itu JCK Enterprise, Jack? JJK Enterprise sekarang masuk tahun ke-6. Tahun ke-6, ya. Dan memang khusus di bidang branding ya? Betul, betul. Branding sendiri kan luas juga ya. Tapi ya branding dan bisnis, marketing, digital, lalu ada social media management, terus graphic design, yang terkait dengan inilah make it bisnis supaya lebih menarik dan lebih dekat sama pelanggan, yaitu tugas kita pokoknya. Kok bisa kepikiran seperti itu, Jack? Maksudnya kan itu kan 6 tahun yang lalu kan pasti belum ada ya sistem kayak gitu gitu. Iya, benar-benar. Seharusnya 6 tahun yang lalu kalau di dunia internasional brand itu sudah sangat penting ya buat sebuah bisnis, tapi di Surabaya memang belum terlalu merasa dibutuhkan. Nah, jadi memang waktu itu kami mengawali itu sebagai desain studio untuk menjawab kebutuhan dari bisnis-bisnis yang mau membuat logo, website, company profile. Nah, itu dulu. Jadi belum ngomong tentang strategi branding, belum ngomong tentang digital marketing. Nah, jadi kami berdua mengawali dari sisi desain studio, lalu perkembangan waktu ternyata muncullah sosial media, dan sosial media itu bukan hanya dipakai untuk personal, untuk having fun aja, tapi juga dipakai untuk bisnis. Nah, karena melihat peluang itu, akhirnya saya dan Selo itu memutuskan untuk membuat sebuah jasa yang waktu itu cukup revolusioner ya, namanya social media management. Kenapa kok saya bilang revolusioner? Karena waktu kami sempat presentasi, tentunya klien itu apa social media management gitu kan? Klien juga sempat googling, tulis ketik social media management, nggak ada, Wilin, waktu itu. Tidak ada keterangan mengenai social media management. Berarti kamu Jadi yang akan create itu, istilah itu. nah, kalau dari ceritaku seharusnya seperti itu, cuma aku juga nggak mau klaim ya. Tapi memang itulah, jadi memang ada peristiwa seperti itu. Jadi klien saya tuh sempat googling dan nggak menemukan social media management itu istilahnya apa, job desk-nya apa. Jadi kami menjelaskan ini loh. Nah, dari situ kita membawa sebuah inovasi. Kalau saya nggak bisa bilang di Indonesia atau di seluruh dunia, saya nggak berani klaim, tapi at least di Surabaya waktu itu social media management itu kita, terminologinya itu kita yang memulai, ya kan? Dan dari situlah
kita mulai berkembang karena social media management ini waktu itu masih asing tapi dibutuhkan. Nah, jadi setiap bisnis yang punya sosial media itu pasti dilirik sama kompetitornya. Oh, dia kok punya itu, aku kok nggak punya. Ya udah, aku juga mau bikin. Nah, Iya. dan seterusnya. Nah, akhirnya kita juga dari 4 orang, kita sewa garasi waktu itu 3x4 ukurannya, berkembang karena social media management itu diperlukan tim untuk mengerjakan, tidak bisa hanya beberapa orang. Jadi perlu penulis, desainer, perlu digital admin, perlu fotografer. Jadi akhirnya kita hire staff terus dan akhirnya kita berkembang sampai sekarang jadi 20 orang. Kita Wah, juga berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah kantor tuh berkali-kali karena nggak cukup tempatnya. Jadi garasi nggak cukup, pindah ke rumah kontrakan nggak cukup, pindah-pindah dan sampai sekarang kita di Gria Galaxy. Kita sudah stay di sana ya. Gitu. itu sudah cukup itu, Jack. Sebenarnya nggak cukup juga ya. Maksudnya pasti kalau dituruti harus nambah-nambah terus pasti nggak bakal cukup. Tapi kita memutuskan di satu momen kita tidak perlu fokus ke kuantitas. Ah, Jadi nggak ada habisnya. Maksudnya kalau klien pun kalau kita terima semua klien juga nggak bagus ya. Pasti kita nggak fokus kerjanya. Jadi kita punya kuota-kuota. Kita ya udah ini cukup lah. Staff kita juga cukup. Kalau memang perlu kita lebih coba menambah armada dari part-timer atau freelancer untuk oh, melengkapi full-timer kita. Jadi angka 20 orang ini menurut saya sudah ideal lah untuk sekarang. Gitu. oh, oke. Nah, sekarang itu kan eh, branding ya, Jack ya. Kita mau ngomongin Ya, tentang branding. Nah, mungkin Jack bisa kasih penjelasan Mas sedikit tentang branding itu apa. Mungkin banyak Sobat Jolin mungkin yang belum paham branding itu apa sih? ya, branding itu kalau bahasa Indonesianya merek ya, merek. Jadi biasanya orang itu kalau saya seminar atau workshop saya tanya, ayo menurut kalian branding itu apa? Biasanya jawaban mereka itu ya merek, logo. Nah, Ya. terus jawabannya apa? Papan nama, advertising, brosur dan lain sebagainya. Nah, which is itu jawabannya nggak sepenuhnya salah, tapi kurang lengkap. Nah, yang disebutkan tadi itu adalah bagian-bagian kecil dari keseluruhan yang sebenarnya. Ibaratnya branding itu adalah sebuah janji, kalau saya bilang. Sebuah janji di mana kita itu memberikan promise kepada customer bahwa produk yang kita tawarkan itu akan memberikan manfaat buat mereka, akan menjawab kebutuhan mereka. Itu. Nah, di breakdown lagi di dalam branding itu ada apa? Yaitu ada logo secara visual ya, ada identitas yaitu logo, ada nama, ada apa? Packaging, uniform. Nah, itu bagian dari branding yang terlihat. Yang tidak terlihat branding itu kita bisa bilang adalah visi, misi, value, ya kan? Value itu nilai-nilai apa yang kita tawarkan ya, balik lagi ke janji. Oh, ketepatan waktu. Oh, harga yang kompetitif. Oh, inovasi produk. Nah, hal-hal itu juga bagian dari branding. Customer service juga bagian dari branding. Jadi, branding itu luas banget artinya. Tapi kalau mau disederhanakan, janji. Sudah itu aja. Iya. Satu kata, janji. Branding itu janji. Gitu. Nah, kemudian kalau pentingnya branding bagi bisnis-bisnis sekarang itu seperti apa, Jack? Ya, sangat penting sekali karena seperti kita ketahui di masa pandemi ini kan banyak orang juga bikin usaha ya. Tiba-tiba dari rumah membuat banyak brand-brand, terutama makanan paling banyak ya. Sebelum itu juga sudah mulai muncul banyak UKM-UKM. Nah, penting atau tidak penting? Sebenarnya penting. Tetapi sebenarnya kalau kita tanya lebih dalam lagi, butuh atau tidak butuh gitu. Kadang orang tuh tahu itu penting, tapi kalau belum butuh ya nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi sekarang mereka jadi butuh karena mereka harus bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya. Mereka harus berusaha untuk merebut perhatian pelanggan-pelanggan yang ada. Semakin bagus brandingnya, semakin besar peluang kita untuk bisa merebut minat pelanggan dan pelanggan itu bisa loyal sama kita. Nah, untuk membuat pelanggan tuh loyal sama kita, bahkan mereka tuh promo-promoin kita di orang-orang yang lain tanpa kita bayar, itu kita perlu investasi di branding. Gitu. Jadi sangat penting dan sangat butuh hari-hari ini. Nah, kalau misalkan bagi
pemula yang nggak ngerti sama sekali tentang branding gitu ya, Jack ya. Iya. Itu apakah kita tuh sebagai pemula tuh harus konsultasi dulu dengan kayak Jack, branding consultant, atau kita tuh bisa mikir sendirilah gimana. Pokoknya kan brand tuh harus yang supaya dikenal banyak orang tuh yang apa, atau mungkin yang aneh, atau gimana gitu. Ya, ya betul. Jadi dua-duanya bisa. Maksudnya yang pasti kalau mau melakukan sendiri juga bisa karena zaman sekarang era teknologi kita bisa browsing di Google ya tentang branding. Ketik aja keyword-keyword bagaimana membuat branding yang baik, bagaimana membuat branding untuk usaha baru. Seperti itu pasti banyak artikel-artikel yang bisa dibaca ya. Kalau misalnya mau melakukan sendiri. Mau hire profesional juga bisa. Intinya kami ini profesional hadir itu untuk membantu melengkapi bisnis-bisnis yang ada. Nah, kalau memang punya budget tertentu dan memang punya skala usaha yang besar, menengah ke atas gitu, mungkin bisa. Alangkah baiknya bisa meng-hire profesional seperti kami ini. Di Surabaya sendiri ada banyak branding agency juga yang ada. Seiring dengan banyaknya orang butuh branding, tentunya jasa-jasa profesional untuk branding juga semakin banyak ya, selain kami. Nah, itu kalau misalnya memang ada dana dan skala usahanya itu besar. Tapi kalau misalnya mau mulai dari awal, tentunya mungkin dimulai dari diri sendiri dulu. Sebenarnya mudah untuk memulainya. Kita untuk membuat brand yang baik itu selalu melihat kebutuhan pelanggan. Jadi kalau produk kita apa, kita bayangkan kira-kira orang yang akan memakai produk kita, membeli produk kita itu butuh nggak? Mereka itu kira-kira dengan menggunakan produk kita itu akan hidupnya akan lebih mudah nggak? Kita akan bantu mereka dengan produk kita apa enggak? Itu dulu mungkin. Ya kan? Produk itu bisa benar-benar produk maupun jasa ya, terserah. Contoh misalnya kayak Gojek itu hadir karena ya balik dari kebutuhan. Dia melihat kebutuhan di masyarakat, akan adanya transportasi yang murah, akan ada jasa delivery yang oke juga. Nah, akhirnya dia bikin sebuah produk itu dan menjawab kebutuhan. Itu langkah prinsip pertamanya. Berikutnya kita harus tahu posisi kita, positioning kita. Tentunya kalau ngomong pelanggan itu banyak sekali macamnya. Pertama dari demografi. Demografi itu kita bicara tentang misalnya rentang usia. Produk kita ini untuk rentang usia berapa? Nah, kalau kita bagi-bagi rentang usianya itu paling gampang misalnya kita bilang generasi milenial. Generasi milenial itu kelahiran tahun kurang lebih ya, kelahiran tahun 80 sampai tahun 90-an. Lalu setelah itu ada generasi Z, generasi Alpha, dan seterusnya. Lebih muda. Sebelum generasi milenial ada sebelumnya lagi namanya generasi baby boomers, ya. Lalu ada lagi generasi builders dan generasi yang lebih senior lagi. Nah, produk kita itu untuk siapa? Karena kalau kita tahu produk kita untuk siapa, akan memudahkan kita untuk membranding produk kita dengan cara desain konten di sosial media. Tentunya contoh, kalau produk kita untuk milenial, kita bisa ngomong itu lebih gaul, lebih santai, lebih informal. Kita ngomongnya bukan ke spesifikasi, kita ngomongnya lebih ke ya, gimana produk dan jasa kita jawab kebutuhanmu, membuat hidupmu lebih oke, membuat kamu lebih keren, membuat kamu lebih apa. Pokoknya yang sesuai kebutuhannya milenial. Tapi kalau kita ngomong produk kita itu untuk generasi yang senior, kita perlu ada spesifikasi yang lengkap, ya kan? Kita perlu bahasa-bahasa yang lebih memudahkan. Karena mereka perlu, kadang-kadang mereka lebih teliti, mereka baca sangat detail. Nah, itu yang kita harus cermati. Jadi produk kita ini untuk siapa? Itu. Dua sih itu mungkin untuk memulai ya. Jawab kebutuhan dan untuk siapa. Nah, kemudian untuk pemilihan nama produk sendiri, Jack, itu harus melihat dua sisi ini yang tadi kamu, dua poin yang tadi kamu sebutkan, atau kita bisa nentuin dulu nama produk, baru kita mikirin ke dua sisi yang tadi kamu bilang. Iya, sebenarnya kalau nama ini cukup unik ya. Kami sendiri secara profesional ini kalau ngomong tentang naming itu sangat challenging. Karena kadang-kadang nama ini sangat subjektif, Linda. Jadi bisa benar-benar berasal dari
pengalaman dia atau memori dia atau interest dia, terus dia membuat sebuah nama, mungkin kayak Jolin. Jolin ini kan pasti ada artinya kan, itu kan nama suamimu dan namamu kan digabung jadi Jolin. Iya. Nah, hal-hal seperti itu memang kalau memang sudah ada ya kita bisa mulai dari sana. Tapi kalau memang tidak ada nilai-nilai emosional, benar-benar pure mau bikin nama untuk bisnis, ya kita bisa tadi itu lihat kebutuhan masyarakat dan brand positioning, baru kita tentukan nama. Contoh misalnya pangsa pasar kita middle low untuk konsumen-konsumen dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah, terus kita pilih namanya nama-nama yang sophisticated, nama bahasa Inggris dengan istilah-istilah yang premium, kan nggak cocok, benar ya? Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dua-duanya sih. Bisa ada nama yang unik, baru kita berangkat dari nama unik itu untuk melangkah lebih lanjut, ataupun kebalik, ya kita memang mempersiapkan dulu, kita tahu target marketnya apa, baru kita bikin nama, gitu. Kalau berdasarkan pengalamannya Jack, itu kalau nama tuh lebih baik yang lebih dikenal orang tuh yang gimana, Jack? Maksudnya yang unik atau yang biasanya kan yang nyeleneh atau yang gimana gitu. Iya. Ini kebetulan hari-hari ini aku lagi rajin bikin carousel post atau microblog di Instagramku, Trust Jack. Jadi itu ada satu postingan khusus bahas itu, Lin. Mungkin yang mana nih? Yang gambarnya Einstein. Jadi menentukan naming dengan rumusnya Einstein, Albert Einstein. Ya, E sama dengan MC kuadrat. Jadi di situ aku jabarkan secara detail. Nanti Sobat Jolin bisa lihat ya di postingannya di Instagramnya Trust Jack ya. Betul. Nah, tapi di sini saya cerita prinsipnya aja nggak apa-apa. Cuman kalau lebih detail itu saya sudah jabarkan di sana, bisa dibaca dan di-save. Jadi prinsipnya milih nama ini adalah yang pertama, nama ini harus mudah diingat orang. Nama yang tanda kutip kalau misalnya dalam beberapa detik tuh orang sudah tahu gitu loh. Itu ya yang pertama. Lalu nama ini juga lebih mudah kalau gampang diucapkan orang, ya kan? Nah, oleh karena itu zaman sekarang nama-nama berbahasa Indonesia ini sangat bagus untuk kita pertimbangkan. Kalau dulu kan semuanya serba bahasa Inggris. Nah, masalahnya gini, sekarang ini kan makin banyak ya brand-brand bermunculan. Jadi kita penting punya nama itu sesederhana dan sesimpel mungkin sehingga nama kita tuh mudah diingat. Bayangkan, setiap hari orang itu berhadapan dengan ribuan atau ratusan ribu informasi di kepalanya. Gimana caranya mereka bisa ingat nama kita kalau nama kita tuh nggak unik gitu. Nah, kalau gampang diingat berarti ya teknisnya nggak boleh panjang-panjang, ya kan? Jangan terlalu rumit atau sampai sulit untuk diucapkan. Kalau kita mau ngomong tentang kreativitas, nama itu juga bisa menggabungkan dua bahasa, ya kan? Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris digabung jadi satu, atau bisa berupa akronim, singkatan. Singkatan itu diucapkan enak. Contoh, barusan saya punya klien yang bikin bisnis baru makanan namanya NKRI. NKRI kan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi ternyata singkatannya dia adalah nasi kulit rego irit. Nasi kulit rego irit. Tapi disingkat jadi NKRI. Jadi kalau misalnya ide kita tuh punya kata-katanya panjang, it's okay, nggak apa-apa, kita bisa cari akronimnya. Sehingga akronimnya NKRI kan lebih gampang diingat juga kan. Nah, itu kalau cara-cara kreatif gitu loh. Tapi istilah-istilah akronimnya itu kalau bisa juga yang familiar dengan orang-orang ya, seperti contohnya NKRI tadi. Nah, itu yang menarik nama-nama. Bisa juga nama yang kayak Jolin itu, sebuah perpaduan dua kata yang memiliki arti, lalu digabung jadi satu. Suku katanya itu diambil, terus digabung jadi sebuah satu kata. Nah, itu bagus. Nah, semua teknis bisa dipakai, tetapi kalau kita menemukan nama yang brilian, itu biasanya nama itu bisa punya arti yang berbeda-beda. Nama itu bisa diinterpretasi ke orang itu dengan berbagai macam pengertian yang berbeda-beda. Contoh JCK Enterprise. JCK ini JCK itu sebenarnya artinya itu bisa banyak. Kalau resminya jasa cipta kreasi. Jasa cipta kreasi ya. Kita ini bergerak di bidang jasa, kita menciptakan ya ide kreativitas, lalu kreasi.
hasil ciptaan itu kita kreasikan dalam berbagai bentuk media. Itu singkatan profesionalnya. Tapi kalau misalnya sentimentalnya, artinya itu ya Jack Selo, kreatif misalnya. Ya kan, bisa Aku juga pernah gitu. kepikiran gitu, Jesse kan pasti Iya. Selo. Nah, cuma Jack perannya and apa ya Selo. nggak tahu. Iya, ada arti rohaninya juga. Arti rohaninya itu Jesus Christ Kingdom misalnya. Nah, jadi istilahnya satu nama artinya itu bisa macam-macam dengan berbagai macam dimensi. Jadi itulah yang bagus kalau kita pilih nama itu keren kalau misalnya artinya itu bisa macam-macam. Gitu. Dan satu ini, Jack, aku kan baca di postinganmu juga ya di Instagram. Yeah. Itu tentang selfless brand. Yes. Nah, aku penasaran itu maksudnya itu bagaimana ya, Jack? Maksudnya brand yang dicintai pelanggan. Ya. Bagaimana kita tahu brand itu dicintai pelanggan? Nah. Oke. Jadi sebenarnya itu trilogi, ini baru episode 1 yang selfless brand itu. Sekarang saya sedang mengkampanyekan namanya Branding Society 5.0. Nah, itu next levelnya dari marketing 4.0 yang diinspirasi dari industri 4.0. Karena zaman sekarang ini dengan adanya pandemi, kita tanda kutip dipaksa untuk berkolaborasi, dipaksa untuk melibatkan pelanggan kita untuk mengembangkan brand kita. Sebenarnya ini agak panjang sih, cuman saya coba menjelaskan tentang dicintai pelanggan itu aja ya, Lin ya. Maksudnya ini juga sebenarnya prinsipnya juga. Balik lagi dari proses penciptaan brand. Penciptaan brand itu akan lebih bagus kalau kita itu diawali dengan menjawab kebutuhan pelanggan. Kita tahu bahwa produk kita, jasa kita itu ada karena untuk membantu orang lain, untuk membantu pelanggan kita, ya. Kalau itu sudah bagus, berarti sebenarnya ketika kita menjalankan brand kita, itu fokusnya harus selalu ke pelanggan. Karena gini, kenapa saya bilang selfless brand? Biasanya orang yang punya brand itu tuh punya ego. Ego yang tanda kutip ini punyaku. Jadi ya anggapannya aku mau menjalankan brandku dengan hal-hal yang aku sukai, hal-hal yang menurutku bagus misalnya. Nah, kalau misalnya apa yang menurut dia bagus, tanda kutip bisa senada dengan apa yang customer suka, itu ya tidak ada masalah. Maksudnya wah pas itu. Tapi itu biasanya jarang. Biasanya tertentu aja, ketepaan bisa. Tapi kalau misalnya apa yang dirasa bagus, itu belum tentu dirasa bagus juga oleh pelanggan. Misalnya kita bikin makanan, ini bagi kita, makanan kita ini enak banget, ya kan? Padahal waktu kita jual, belum tentu pelanggan-pelanggan itu bilang seenak yang kita katakan, benar ya? Ya. Nah, kalau kita mau terus branding kita sustain atau jangka panjang, ya kita pasti harus dengerin dong pelanggannya suka apa kita bikinin, benar ya? Jadi maksudnya itu selfless brand itu kita itu dalam melaksanakan brand harus rajin-rajin minta feedback ke pelanggan. Gimana? Maksudnya produkku, jasaku gimana? Pelayananku gimana? Karena dengan mendengar apa yang pelanggan rasakan, kita bisa meningkatkan produk dan layanan kita lebih baik lagi. Karena ujung-ujungnya ya untuk mereka gitu loh. Itu jadi kita mesti jangan selfish, jangan semaunya kita aja, tapi kita harus fokus ke semaunya pelanggan. Apa yang pelanggan perlukan itu yang kita jawab. Prinsipnya itu, Lin. Oh, jadi kita punya produk, kita minta feedback dari mereka, gitu ya, supaya meningkatkan mutu dan kualitas dari produk kita. Betul, dan feedback ini jangan minta feedback yang ingin kita dengar, hanya pujian-pujian saja. Justru ketika ada komplain atau kritik yang membangun, itu yang menjadi data yang sangat berharga. Pelanggan-pelanggan yang memberikan kritikan yang membangun itu adalah pelanggan-pelanggan yang harus kita jaga baik-baik. Mungkin bahasanya nggak enak, mungkin komplainnya itu nggak enak, tapi justru dia itu care sama kita, dia mau komplain, dia mau kasih kritikan. Kalau orang cuek itu mungkin dibilang, oh bagus, oh enak, tapi belum tentu loh, karena dia mungkin sungkan aja ngomong kayak gitu. Tapi pelanggan yang benar-benar kasih masukan yang kritikan atau apa, itu harus dijaga kayak gitu. Jadi itu penting banget untuk kita terus mengembangkan produk kita dan brand kita. Nah, kalau misalnya pelanggan itu kan kasih kritikan ke kita gitu kan, Jack. Oh, ini kurang gini. Nah, kemudian si pelanggan itu ngomong ke
orang lain. Berarti kan orang lain kan Mm, sudah otomatis kan, wah jangan beli di situlah, itu kan kurang mm. enak, kurang apa. Itu gimana Ya, tuh, seperti itu? itu sebenarnya hal yang tidak bisa kita cegah ya. Itu benar-benar di luar kuasanya kita. Kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan kepada customer, kepada orang lain, kepada ya circle-nya dia ya, keluarga, teman-temannya mereka. Makanya itu kan, justru itulah kita tuh sangat harus mementingkan pelanggan itu. Itu kan negatifnya, misalnya dia Ya, komplain, cerita. Bayangkan kalau kita itu bisa membuat dia itu cinta sama kita, dia itu sangat loyal sama kita. Bayangkan saja apa yang dia ceritakan ke orang-orang. Gitu. Itu aja. Jadi kami pun menerapkan itu. JCK Enterprise selama 6 tahun ini 90% klien kami, bahkan 90% ke atas itu hasil rekomendasi. Rekomendasi dari klien-klien kami yang sebelumnya, rekomendasi dari teman, saudara, dan lain sebagainya. Bukan karena kerjaan kita semuanya bagus, enggak. Kita juga ada gagalnya, proyek kita juga ada yang enggak jalan. Tetapi respon-respon kita gimana? Ketika kita putus sama klien, itu putusnya gimana? Putus baik-baik atau putus yang nggak baik? Kalaupun nggak baik, apakah kita masih punya inisiatif baik untuk menjaga hubungan dengan pemilik brand tersebut? Nah, hal-hal inilah yang menjadi kualitas yang tanda kutip itu nggak kelihatan, tetapi klien itu bisa nangkep dan mereka ketika punya teman atau saudara yang butuh branding, mereka rekomendasikan kita. Seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan pada pelanggan. Jadi jangan perlakukan pelanggan itu sebagai objek saja yang membeli produk dan jasa kita, tapi perlakukan mereka itu sebagai manusia, sebagai teman, sebagai saudara. Ketika kita menjalin hubungan yang baik, bahkan ketika mereka nggak membeli produk kita bisa tetap oke sama mereka. Mungkin mereka nggak beli karena mereka butuh variasi lain, atau mereka mungkin pengen cari-cari coba-coba yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka balik lagi ke kita. Kita pernah ada klien seperti itu. Jack, aku coba dulu deh agensi lain 3 bulan. Gitu. Supaya aku bisa tahu kerjaannya kalian sama kerjaannya ini gimana sih. Aku butuhnya lebih cocoknya yang mana. Ya udah dia coba. Setelah itu ya udah Jack, kita balik lagi ke kamu. Ada juga seperti itu. Gitu. Nah, bagaimana Jadi, kita itu memperlakukan pelanggan kita itu sebagai manusia itu seperti apa, Jack? Contoh kecilnya. oke. Jadi untuk memperlakukan brand kita sebagai manusia, berarti brand itu harus menjelma dulu jadi manusia. Jadi brand itu kan kalau misalnya produk, misalnya ini brand Tupperware ya, misalnya produknya. Ini kan benda mati kan. Tapi kalau di brand kita harus menjelmakan produk ini atau brand ini jadi manusia. Nah, caranya adalah kita memberikan produk ini atau brand ini karakter, kepribadian. Ini apa? Karakternya apa? Oh, ini benda ini, produk ini diciptakan untuk menemani, menjadi teman buat Jack ketika lagi meeting, perlu minum kan, jadi menemani waktu aku kerja, menemani waktu aku bersama dengan keluarga, menemani waktu aku lagi sendirian melakukan hobi. Berarti benda mati ini jadi hidup karena kita perlakukan sebagai teman. Nah, jadi macam-macam. Terus brand itu punya kepribadian, misalnya kalau aku biasa pakai perumpamannya itu kayak Iron Man sama Captain America, paling gampang ya. Jadi Iron Man itu sosok yang kreatif, inovatif, tapi dia itu antisosial, dia itu sombong. Kalau Captain America itu orangnya baik, leader yang bagus, dia sangat ramah, tapi dia nggak sehebat dalam hal kreativitas tuh nggak sekreatif Iron Man. Nah, zaman sekarang brand itu harus punya dua karakternya ini. Kita itu harus memiliki produk yang menjawab kebutuhan, produk yang berkualitas, tapi di sisi lain kita juga harus ramah sama pelanggan. Kita harus care sama pelanggan. Kita harus punya brand itu harus tanda kutip mengerti apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Nah, itu kan akhirnya otomatis brand itu yang benda mati ini jadi manusia gitu loh. Nah, dengan bahasa-bahasa di sosial media, kita nggak ngomong di caption kita tuh kayak bahasa zaman dulu, bahasa formal ya, misalnya kayak belilah produk ini karena produk ini memiliki spesifikasi A, B, C, D. Itu kan deskripsi. Nah, kalau sekarang beda. Coba bayangkan kamu lagi melakukan aktivitas apa dan produk ini itu ada bersama dengan kamu. Produk ini itu menjadi teman di saat kamu lagi senang, di saat kamu lagi susah. Nah, itu bahasa-bahasa yang tanda kutip membuat sebuah brand itu jadi hidup gitu. Kurang lebih seperti itu, Lin.
Emang kalau brand lebih hidup itu lebih bisa menyentuh banyak orang gitu Kak Jack? Betul, karena brand ini harus relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Bahasanya itu jangan terlalu di atas langit, sampai orang itu kayak, ini nggak aku banget. Tapi brand itu harus membuat orang tuh, wah ini aku banget, ini aku tuh butuh banget brand itu. Aku ini familiar dengan keberadaan brand ini. Jadi dia itu merasa lebih dekat dan sering memikirkan brand tersebut. Kalau konsumen sering memikirkan brand kita, nanti waktu dia butuh tuh dia pasti top of mind-nya tuh dia pasti ingat brand kita. Jadi gini, branding ini bukan sales ya. Branding ini bukan marketing yang tanda kutip harus jualan dan dibeli orang saat itu juga. Tapi branding ini membantu marketing, membantu sales dengan cara membuat pelanggan itu ingat terus sama kita. Sehingga ketika dia satu momen perlu, kita yang diingat. Ketika satu momen dia sedang bertemu dengan temannya dan membicarakan temannya lagi tanya tentang brand kita, brand ini, dia akan langsung merekomendasikan brand kita. Itu outputnya tuh seperti itu. Outputnya seperti itu. Nah, step-stepnya menjadi seperti itu tuh yang paling simpel bagaimana, Jack? Oke, jadi kalau kita ada customer misalnya baru buat brand dari awal ya, dari nol ya. Yang tadi balik lagi yang pertama mulainya itu melihat kebutuhan, kira-kira produk kita tuh bisa menjawab apa. Lalu kita tahu positioningnya kita gimana, target market kita siapa, usia berapa. Setelah itu baru kita membentuk identitas brand kita, logo, nama, packaging, seragam, kartu nama, dan lain sebagainya. Setelah, kalau di era digital, tentunya kita harus menyiapkan infrastruktur digitalnya, sosial media, website, ya kan, e-commerce, itu harus dibikin lengkap, semuanya terintegrated. Maksudnya saling terkait. Kalau di website kita ada keterangan sosial medianya, di sosial media kita ada keterangan website kita. Semuanya nyambung harus. Intinya kita memudahkan orang tuh menemukan kita. Google Business juga wajib kalau misalnya ada tempat atau lokasi, daftarkan di Google Business. Sehingga ketika orang googling, bisa keluar nama kita atau bisnis kita. Itu sudah membuat bisnis kita mudah ditemukan. Setelah itu kita mempromosikan. Kalau kita sudah punya lengkap, kita mempromosikan dengan cara social media management, atau iklan, atau paid promote, atau misalnya hire influencer, atau mau bikin brosur disebar. Kalau dulu kan, zaman dulu kan gitu, bikin brosur disebar di rumah-rumah, dibagi di mall-mall. Kalau zaman sekarang, ya pakai sosial media. Kalau misalnya murah ya, gratis dan murah. Brosur tetap penting, sosial media tetap penting. Karena apa? Orang itu beda-beda. Zaman sekarang memang mostly orang itu terekspos informasi dari gadget. Tapi mungkin ada beberapa orang juga masih suka megang, bukan di HP, tapi mereka suka baca lembaran. Itu masih ada loh orang-orang kayak gitu. Jadi ya kalau branding itu bisa multi screen, semua penting. Yang diprioritaskan tentunya di yang digital ya, sosial media. Karena itu kalau secara data masyarakat Indonesia itu 130 juta rakyat Indonesia yang sudah terekspos dengan internet, data terbaru. Jadi ya pastilah, maksudnya untuk membangun brand itu dari digital itu yang tepat gitu loh. Yang lainnya itu pelengkap aja gitu. Itu sih simple, 3 step aja. 3 step itu aja ya. Ya. Nah, kemudian kalau setelah kita menemukan semuanya gitu kan, 3 step itu kan, Jack. Kemudian ya. Strategi branding selanjutnya, tingkat selanjutnya seperti apa, Jack? Supaya lebih banyak lagi kan orang mengenal gitu. Iya, iya. Jadi sosial media itu kan memang juga semakin banyak orang juga bikin sosial media yang baik, ya kan? Mereka desainnya jago-jago, kontennya juga bagus-bagus. Nah, berarti kita tuh harus menemukan niche, 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 bacanya niche. Itu maksudnya pembeda, apa yang membuat kita unik dari yang lain. Makanya itu kalau biasanya di kita ada namanya competitor analysis. Jadi misalnya adalah sebuah produk Tupperware misalnya. Kita cari merek-merek Tupperware yang lain, apa yang mereka punyai, plus minusnya mereka apa. Kita SWOT analysis kompetitor kita.
Nah, dari sana nanti ketemuan apa yang mereka punya, apa yang kita nggak punya. Apa yang mereka nggak punya, itu yang kita mau jadikan yang kita punya. Sehingga kita akan, waktu kita mempromosikan itu, kita prioritaskan di poin-poin yang kompetitor kita nggak punya. Gitu. Sehingga otomatis produk kita jadi beda. Jadi jangan terlalu mirip dengan kompetitor kita. Kalau semuanya sama, apa terus bedanya apa gitu kan. Ini juga bisa menjawab pilihan, bisa menjawab problem perang harga. Saya sering ditanyai sama orang-orang, gimana dong kalau kompetitor saya murah-murahan apa? Nah ya saya mau tanya, kamu mau berperang di itu di murah-murahan apa enggak? Kalau saya sih nggak menyarankan. Karena konsumen kita sekarang bisa beli kok, nggak semua itu cari yang murah. Mereka ada yang mau bayar lebih mahal dengan value atau manfaat lebih daripada yang mereka terima. Jadi menurut saya jangan fokus untuk mengurangi harga, tapi fokus untuk menambah value kita. Kalau misalkan dia itu punya produk makanan, nah berarti orang itu tuh harus mencoba satu persatu gitu Kak, kompetitornya. Ya, sebenarnya kalau ada budget dan waktu ya nggak apa-apa, cuman nggak harus seperti itu juga. Bisa juga kita memanfaatkan teman untuk minta pendapatnya gimana. Pasti mereka kan udah pernah coba. Penting untuk kita ini objektif, jangan terlalu subjektif. Jadi karena produk kita ini akan dikonsumsi oleh pelanggan, jadi biarlah data-data tuh yang di luar kita tuh yang melengkapi apa yang kita punyain. Karena dalam brand itu juga harus punya ciri khas ya. Ciri khasnya pasti nggak bisa lepas dari kepribadian kita. Jadi biarlah apa yang menjadi keistimewaan kita tuh dilengkapi oleh data-data dari teman-teman kita dan orang-orang yang memberikan pendapat terhadap kompetitor kita. Nah dari situ kita gabungin keduanya. Itu biasanya lebih maksimal. Nah, caranya, kalau misalnya dalam hal makanan ya, kita harus cari bedanya. Paling sederhana, kita harus perhatikan detail-detail kecil. Karena gini, makanan itu sudah terlalu banyak, ya kan? Harga juga kurang lebih ya relatif sama. Terus bedanya apa? Desainnya sama-sama bagusnya. Orang sekarang masak yang enak juga. Ya, rata-rata banyak juga yang sudah bisa masak enak gitu kan. Nah, jadi apa dong yang bisa membedakan? Ini contoh saja, misalnya katakanlah makanan empal, nasi empal. Kalau kita makan empal atau daging, biasanya apa pengalaman konsumen ketika habis menyantap empal? Apa, Lin? Kalau Ya, kamu makan empal biasanya gimana? empuk enggaknya itu pasti. Nah, Biar setelah selesai apa ya yang dibutuhkan kira-kira? maksudnya apa yang dibutuhkan? Gini, ya biasanya ya, ini biasanya ya. Biasanya itu pasti ini kan, daging-dagingnya itu kan masih tersisa di gigi kita, benar nggak? Oh, Nah, ya kan? iya Jadi iya. biasanya kalau orang kasih makanan di kotakin itu kan ada sendok, ada tisu. Ah, Nah, bisa dong tambahin tusuk gigi, kasih tusuk gigi. Tusuk oh. gigi hanya satu beting kecil, tapi bisa bikin perbedaan yang besar. Ada juga dulu saya pernah menemukan dia itu nggak cuma kirim makanan, dia kirim surat. Ada suratnya, kasih kata-kata semangat, kasih apa, bahkan dia sempat ada surat itu ada ceritanya gimana dia bisa berusaha ini. Itu adalah hal-hal kecil, tetapi bisa bikin perbedaan yang besar. Dan dari situ konsumen, pelanggan akan ingat sama kita. Orang ini kok perhatian banget, enak banget ya. Kalau pesan di dia ini kok rasanya diperhatikan. Iya, kita Ada care, satu makan care gitu ya. care banget, ada satu makanan itu misalnya kayak nasi campur atau nasi kuning gitu satu kotak, dia kasih buah loh. Ada buahnya, mungkin harganya udah dihitung ya, maksudnya harganya itu lagi-lagi kan bukan yang paling murah ya. Kadang itu harganya mungkin bersaing, masih oke, ada porsi sedikit dia kasih buah misalnya. Jadi setelah makan ada buahnya, makan buah supaya sehat dan lain sebagainya. Itu kan sebuah hal kecil yang luar biasa gitu loh. Nah, contoh-contoh seperti itu tergantung dari kreativitas masing-masing. Oh, oke. Nah, sekarang kan musim corona gini kan, Cek ya. Jadi kan Ya, orang itu kan butuh cash itu harus cepat gitu kan. yes. Nah, apalagi kita ini baru mulai bikin suatu produk. Nah, menurut Jack, strategi branding seperti apa yang
yang cepat buat pemula supaya brandingnya itu lebih cepat kenal orang. Yang simple Mhm. aja. Iya, sebenarnya kalau dari perbincangan kita tadi, kita sebenarnya memahami branding ini dari konsep yang berbeda, bahwa branding itu karena kita juga melayani manusia, kita harus menjelma jadi manusia, dan ketika kita berinteraksi itu kayak tercipta sebuah hubungan. Kurang Mhm. lebih sama kayak orang mau pacaran. Nggak mungkin kita mau pacaran cepet-cepet, eh, bisa cepet langsung nembak ceweknya, langsung jadian. Pasti ada perlu kan waktu untuk deketin, untuk kasih perhatian. Ada momennya nanti bisa jadian. Terus kalau udah jadian bisa mempertahankan hubungan sampai ke jenjang yang berikutnya. Ya sama sih. Sebenarnya kalau ngomong branding nggak ada cara instan. Jadi tetap branding itu adalah sebuah investasi, sebuah proses. Tidak menutup kemungkinan memang ada yang orang bikin usaha langsung sukses, langsung banyak yang beli dan lain sebagainya juga bisa terjadi, tapi itu satu di antara berapa. Karena bisa jadi kalau misalnya ada yang cepat laku, cepat lain segala macam, sebenarnya bukan semudah itu sih. Saya yakin brand-brand yang begitu launching langsung sukses, meledak dan sebagainya, pasti dia sebelum launching itu sudah melakukan riset. Mmm. Dia tuh sudah tahu produknya ini untuk siapa, bagaimana cara komunikasinya, lalu produknya itu memang mungkin unik, produknya itu tidak dimiliki sama kompetitor yang lain, misalnya seperti itu. Jadi bisa terjadi kalau cepat, tapi itu kasus khusus. Tapi kalau kasus yang normal-normal saja, saya encourage untuk para pelaku bisnis, pandanglah branding itu sebagai investasi, sebagai sebuah proses. Karena kalau kita salah memandangnya itu, kita nanti nggak sabar untuk berproses dalam branding. Branding ini bisa menjadi hal yang luar biasa ketika kita sedang berada di masa kesulitan seperti sekarang ini. Jadi saya bersyukur di JJK Enterprise ini ketika masa-masa sulit ini kita dikelilingi oleh klien-klien, rekan-rekan, partner-partner, teman-teman, sahabat yang bahkan masih support kita di saat-saat ini. Nah, saya yakin itu juga hasil dari apa yang sudah kita tabur beberapa waktu yang lalu, gitu. Jadi cepat, segera untuk mulai aja, segera untuk mulai, segera untuk memikirkan, tetapi kalau dalam menjalani itu saya rasa perlu proses sih, nggak bisa instan, gitu. Pada umumnya itu proses branding supaya dikenal orang itu butuh waktu berapa lama, Jack? Tergantung dari kasusnya, dari produknya, dari apa namanya, kategori usahanya juga ya, dia bermain di mana. Jadi kalau makanan ya biasanya kalau memang dia benar-benar spesial, sangat enak, harganya oke, itu biasanya ya cepet juga ya. Kadang enak, harganya mahal pun orang masih cari. Kayak itu loh kan yang Linda sempat posting itu apa, Oreo Supreme ya. Oh, iya iya iya. Nah, itu kan branding itu. Padahal ya Oreo-nya ya segitu-gitu aja, gitu. Bikin Oreo berapa misalnya. Tapi dia bisa jual segitu mahalnya ya karena branding. Tapi Oreo itu membangun brand Oreo-nya ini sangat sangat lama. Supreme juga sama gitu. Gitu sih. Jadi aku nggak bisa ngomong berapa lama, tapi biasanya di kami itu persiapan untuk branding itu biasanya 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Jadi bulan pertama tuh biasanya persiapannya adalah riset ya. Kita yaitu tadi cari tahu produk kita ini dibutuhkan oleh pelanggan-pelanggan yang rentang usia mana, terus analisa SWOT kita gimana. Nah, dari sana kita bisa merancang sebuah identitas, bikin logo, bikin apa, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya 1 bulan. Untuk persiapan aja 1 bulan. Setelah itu 3 bulan sisanya itu kita bangun awareness di sosial media dengan cara kita posting secara konsisten setiap hari satu. Setiap hari satu, kontennya itu bisa product knowledge, bisa testimonial, bisa foto produk, bisa tips, bisa campaign, bisa kuis, dan lain sebagainya. Ketika kita udah konsisten selama 3 bulan atau 4 bulan, berikutnya ya udah kita tinggal jalanin aja. Karena dari 3-4 bulan itu biasanya kalau kita melakukan dengan baik dan benar ya, itu pasti akan ada feedback-feedback dari customer yang akan memberikan kita inspirasi untuk terus menjalaninya ke depan gitu. Mmm. Jadi kalau rentangnya kurang lebih itu, sebulan persiapan, 3 bulan berikutnya untuk membangun
awareness di sosial media. Aku pernah lihat itu Jack, awareness-nya di sosial media itu ya, menurut kamu tuh lebih baik setelah kita itu launching produk atau sebelum launching produk itu kita sudah kayak awareness gitu, kayak pengumuman, oh tanggal segini H- berapa bakal launching ini gitu. Ya, melaunching itu bukan gini. Setelah kita launching pun kita masih tetap harus membangun awareness itu ya, karena kecuali kita launching dengan skala yang besar, misalnya kita launching di TV nasional, di billboard, itu kan budget yang luar biasa, ya pasti orang semua langsung tahu. Tapi kalau dalam skala UKM, saya yakin walaupun sudah di launching, belum tentu semua orang tahu. Jadi awareness itu terus harus dibangun sampai semua orang banyak yang tahu kalau ada produk kita. Setelah mereka sadar awareness, mereka akan consider, kok aku sering lihat ya, kok aku pagi aku pergi keluar lihat posternya, siang aku lunch cek Instagram ada postingannya, sore aku lagi ketemu temanku cerita tentang produk itu, malam waktu sebelum tidur istriku cerita, loh kok muncul terus ya, akhirnya kan kepikiran. Makanya branding itu harus dilakukan terus menerus sehingga orang tuh kepikiran terus. Nah setelah mereka kepikiran dia udah penasaran kan, ya udah deh aku coba deh soalnya kok penasaran. Nah setelah dia coba itu apa yang dia alami itu penting, karena gini, pengalaman yang dia rasakan ketika dia mencoba pertama kali itu akan membentuk tindakan berikutnya. Dia bisa, oh ternyata nggak enak ya, atau ternyata orangnya kok ketus banget ya melayaninya. Oh kok gini, kok telat, kok lama ngirimnya, kok rusak barangnya. Akhirnya apa berikutnya? Wes nggak mau beli lagi. Wes aku pilih yang lain. Itu yang pertama kalau kita nggak jaga. Tapi kalau kita jaga, pengalamannya baik. Wah kok aku makan dikasih tusuk gigi, wah ada buahnya. Mungkin anggurnya ada 3 atau 4 butir gitu kan ditaruh di. Kok care banget, nggak ada ini makanan yang kayak gini. Ya udah lain kali aku mau pesen lagi kan, repeat lagi. Nah setelah dia repeat itu kan kita harus jaga terus, ya kan, kita jaga terus hubungannya sampai akhirnya dia itu nggak hanya loyal tapi dia itu gembar-gemborin, dia cerita sama orang tuanya, temennya, kamu kalau mau pesen makanan, kamu kalau mau beli barang ini, beliau di sini aja. Atau misalnya kadang kan di orang Surabaya kan gitu, aku mau beli HP, beli di toko mana ya, langsung dia bilang, beli di toko ini loh, toko A, toko B, padahal dia nggak dibayar, tapi dia langsung mau beli di sini karena aku pernah beli di sana, bagus banget pelayanannya, barangnya oke, gitu. Jadi tahapannya itu sampai seperti itu. Kalau Konsistensi penting. Kalau awareness yang bagus itu biasanya konten kita itu lebih baik ke arah mana aja? Oke, konten itu harus bervariasi dan harus seimbang. Pastinya karena kita jualan barang, ya pastikan product knowledge kita, deskripsinya itu lengkap. Bisa di biografi kita, bisa di story highlight kita, bisa juga di hashtag-hashtag khusus yang mungkin kita sudah tetapkan. Sehingga orang mau cari katalog produk kita tuh gampang. Itu ya. Yang berikutnya, kita nggak mungkin dong posting produk terus-menerus setiap hari. Orang bakal bosen. Makanya kita perlu adanya variasi. Variasi itu bisa berupa testimonial pelanggan, bisa berupa tips dan manfaat, bisa berupa kuis-kuis atau giveaway. Nah, kombinasikan aja itu konten-kontennya. Sehingga mereka tuh waktu follow kita tuh mereka happy. Nah, yang terbaru adalah microblog ini yang sedang saya jalani. Microblog ini isinya tuh konten-konten yang memberikan manfaat. Saya tuh sharing tips tentang branding. Saya sharing ilmu saya di sana dengan tidak mengurangi atau menurut saya share aja gitu kan. Gak usah takut ditiru apa gak masalah. Justru kita harus open karena era sekarang kita harus open. Saya pun juga dapat itu juga saya belajar dari yang lain, ya kan. Nah dengan begitu mereka tuh senang sama kita. Mereka tuh wah aku follow dia ini ada manfaatnya loh. Makanya follower saya juga banyak meningkat karena sejak aku posting yang carousel post itu. Dan tentunya bukan hanya follower dan like saja. Yang paling penting sekarang itu adalah di-save. Konten kita tuh di-save. Kalau orang meng-save konten kita, berarti dia pengen baca lagi. Dia pengen lihat lagi berikutnya. Terus mereka juga share. Mereka share di story mereka, share di teman-teman mereka. Itu kan bisa kelihatan kan, story sama share. Story sama share di algoritma Instagram sekarang itu sangat mendukung postingan kita itu untuk engagement-nya. Jadi
postingan kita tuh secara nggak langsung akan dipromosikan oleh Instagram, dieksplornya orang-orang. Even mereka nggak follow kita. Karena konten kita engagement-nya tinggi dari share dan save itu. Nah, bisa juga kita menggunakan cara-cara carousel post. Kasih konten-konten yang bermanfaat terkait produk kita, penggunaannya, siapa saja yang pakai. Itu menarik sih, gitu. Carousel post itu apa, Jack? Carousel Iya, post. iya tuh. Carousel post itu kalau di Indonesia namanya microblog. Jadi microblog Oke. ya seperti yang postinganku itu sih. Jadi intinya PowerPoint tapi yang di-convert jadi postingan Instagram. Jadi ada sebuah topik tertentu, biasanya topik itu adalah problem yang orang-orang juga ngalamin atau tips. Lalu kita tuh kasih langkah-langkahnya untuk solving the problem. Nah, endingnya kita tutup dengan identitas kita. Kalau kamu mau konten-konten kayak gini, jangan lupa follow, save ini. Kayak gitu-gitu ya, kayak di YouTube. Jangan lupa subscribe ya. Ya, kalau kita minta orang subscribe itu, konsumen kan bisa bilang gini, netizen bilang, loh, untungnya apa buat aku subscribe kamu? Untungnya apa buat aku follow kamu? Nah, itu kan. Nah, intinya adalah kita harus kasih apa manfaat yang mereka peroleh ketika mereka follow atau subscribe kita. Sama dengan brand, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya ya. Nah, Oke. misalkan kita ini posisinya kan baru pemula, kemudian budget kita itu kan terbatas gitu kan. Ya, Nah, menurut Jack, saran dari Jack apa yang harus kita lakukan, Jack? ya. Jadi kalau misalnya untuk awal-awal pemula dan budgetnya terbatas, itu kita perlu explore sosial media Instagram, contoh Instagram ya. Kalau teman-teman explore lebih detail, akan menemukan ada akun-akun yang tanda kutip menawarkan, mempromosikan kita secara gratis. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu food blogger di Surabaya juga membuat gerakan mereka mau promosiin secara gratis. Kalau di Jakarta ada Ernest Prakasa juga, dia waktu itu juga buka, ayo nggak apa-apa kirimin aku makanan, aku promosiin. Nah, hal-hal kayak gitu dimanfaatin untuk kita bisa promosikan. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua, kita bisa berkolaborasi dengan brand-brand lain. Nah, masalahnya kan kalau kita brandnya masih baru, kita ngajak kolaborasi dengan brand-brand yang sudah settle, biasanya mereka pasti enggak respon gitu kan. Nah, makanya kita harus networking sih. Jadi kadang itu bisa terjadi brand kita baru, kita collab sama brand yang sudah settle, itu bisa terjadi karena kita punya hubungan yang baik dengan pemiliknya atau kita kenal temennya. Jadi mulai dari teman-teman dulu, teman-teman kita apa ya yang sudah punya, kita tawarkan mau nggak collab. Collab ini hati-hati ya, karena zaman sekarang orang ngomong collab, tapi mereka tuh kayak tanda kutip memanfaatkan juga. Nah, jadinya kalau memang collab itu prinsipnya harus mutual. Jadi kalau kita dapat sesuatu dari mereka, ya kita juga harus kasih sesuatu yang mereka juga nggak punyai. Gitu, jadi harus mutual. Nah, lalu bisa juga collab yang dengan brand-brand yang juga masih baru. Contoh misalnya ada brand kita masih baru, ya kita cari brand-brand yang juga mereka juga masih baru. Nah, di situ kita bisa kenalan, bisa bikin grup, mau nggak bikin promo bareng. Contoh, misalnya produknya makanan. Collab-lah dengan brand produk minuman. Jadi bisa bikin bundling paket misalnya. Ya kan? Atau misalnya bikin sebuah kontes kuis berhadiah untuk followernya brand A dan brand B, hadiahnya urunan. Postingnya di 2 account. Otomatis kan follower kita bisa saling terkoneksi gitu loh. Iya, betul. Gitu. Mm-mm. Itu kayaknya Itu sih tips-tipsnya. lebih oke ya Ya. untuk setidaknya memperluaskan followernya sana dan follower kita digabung gitu ya. Ya, ada juga ini apa bisa paid promote di Instagram, iklan aja, budgetnya nggak harus mahal-mahal. Misalnya katakan sehari 50.000 atau 3 hari 100.000, 1 minggu 100.000 itu bisa, tapi ya kalau kita budgetnya masih kecil, jangan memilih setting itu. Biasanya gini, orang tuh pengen seluas-luasnya di settingannya itu kan ada, kalau kamu iklan 100.000, 200.000 itu kamu mau radiusnya berapa kilometer. Dipilihlah radiusnya yang besar, pikirnya supaya semakin banyak orang yang tahu. Enggak seperti itu cara kerjanya. Justru kalau budgetnya kecil, kita harus radiusnya itu ya sekitar-sekitarnya kita supaya lebih tajam. Kalau budget kita besar ya dibesarin nggak apa-apa.
Cara-cara untuk iklan di Instagram juga bisa di Google, bisa dicari di carousel post. Banyak orang yang murah hati sekarang content creator itu posting-posting hal-hal yang bermanfaat sih. Jadi semuanya sebenarnya sudah ada di Google dan internet. Tinggal kita pintar-pintar cari informasi aja ya. Betul ya, karena ya itu budgetnya terbatas ya, berarti ya kita harus effort lebih tinggi ya. Lain kalau ketika bisnis kita sudah berkembang, tentunya kan kita nggak punya waktu untuk cari itu. Nah mungkin itu saatnya kita untuk hire tim atau hire profesional untuk membantu kita. Gitu. Jadi kalau untuk awal-awal mungkin kita invest waktu atau effort untuk kayak gitu-gitu, belajar, cari info, kenalan, berkolaborasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini bisa jadi pertanyaan dari semua orang nih, Jack. Kalau kita Oke. itu hire seorang branding consultant agency gitu ya, itu berapa budget yang dibutuhkan, Jack? Oke. Sebenarnya kalau budget itu tergantung juga dari spesifikasi jasa yang kita tawarkan. Contoh, misalnya dari kami di Siga itu kita ada package untuk branding strategi. Di dalam itu ada riset, ada 4 orang tim yang akan riset, yang akan membuat strategi, rancangannya, terus kita presentasikan dan kita juga jadi kreatif atau konsultan selama masa kontrak tersebut. Jadi dedicated tim gitu ya. Ada juga package untuk social media management 3 bulanan. Itu nanti ada penulis, fotografer, ada desainer yang kita tuh membuat konten dan juga jadi kreatif partnernya mereka dalam memanage social media. Ada juga package untuk misalnya brand setup ya, membuat logo, desain company profile, katalog, apa segala macam. Jadi banyak. Kalau ngomong harga, biasanya kita itu nggak ada price list khusus, tapi kita tuh tanya kebutuhannya apa. Lalu kita tawarkan item-itemnya, sesuai kebutuhannya dia, baru kita kasih harganya. Gitu. Dan harga setiap agensi juga berbeda-beda. Jadi, semua pasti ada bedanya ya. Agensi itu di Surabaya sekarang juga banyak dan berbeda-beda. Ada agensi yang mungkin sudah berpengalaman, yang sudah mungkin jadi leader di Surabaya, jadi dia itu agensi yang menghandle corporate-corporate. Tentunya kalau UKM baru mulai mau pilih agensi ini menurut saya juga kurang tepat. Jadi kita juga harus menyesuaikan. Agensi itu ada level-levelnya juga. Tetapi agensi-agensi yang baru itu juga banyak, Lin. Jadi banyak yang bermunculan juga, mereka support dengan budget yang tanda kutip friendly buat para usaha, pemilik usaha yang mungkin baru mulai. Nah, tapi gitu, tentunya harga dengan spesifikasi itu selalu berbanding lurus ya. Jadi jangan memilih agensi itu harus, tipsnya itu harus memilih agensi yang timnya itu jelas. Jadi biasanya kalau kita presentasi ke orang, kita selalu tunjukkan kantor kita di sini, tim kita ini aja orangnya, kita berberapa. Jadi mereka tuh ada trust, oh ini dikerjakan sama tim. Karena kalau dikerjakan sama individu atau grup kecil, itu bisa juga, Lin, bisa. Tetapi ketika dia tuh kliennya banyak, itu pastinya dia akan akhirnya kesulitan seperti itu. Jadi cobalah, banyak kok pilihannya, Lin. Kalau harga tuh tergantung sih, ya tergantung agensinya, tergantung proyeknya, tergantung spesifikasinya gitu. Kalau yang bagi pemula pengen milih brand agency yang cocok buat dia itu apa yang harus dilihat? Iya, pastinya harus kenal ya, kenal sama ownernya atau misalnya marketingnya, dan bisa tahu timnya tuh vibes-nya atau apa ya namanya. Karena gini, agensi itu kadang tuh kan punya keunikan sendiri-sendiri. Aku nggak bisa bilang ini agensi yang paling the best di Surabaya itu A, B, C, D. Kita merasa kita ini punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi contohnya, misalnya ada yang kita ini kan kayak aku ini kan nggak ngerti sama sekali toh. Iya. Kan gitu loh. Biasanya gini aja. Kita tanya proyek apa yang pernah dia kerjakan. Jadi kita menilai agensi itu dari track record-nya dia. Dia pernah handle proyek apa aja, dan kita lihat hasil kerjanya dia gimana. Nah,
Dari situ kita bisa mencocokkan dengan kebutuhan kita, kayak gitu. Kami juga ada grup WA, isinya agensi-agensi di Surabaya. Kalau nggak salah ada 7 atau 8 agensi, kita ada di grup WA. Kita saling share, kita juga kadang-kadang misalnya ada satu klien yang kira-kira nggak cocok sama kita juga rekomen ke agensi yang lain. Sampai kayak gitu, Lin. Jadi karena agensi itu ada yang spesialis di food and beverage, ada yang spesialis di style, di estetika, ada juga yang spesialisnya di konten, ada yang spesialis di strategi. Nah, itu bisa ini sendiri-sendiri, bisa inline. Menurut saya, kalau misalnya mau cari branding agency, jangan 1-2, carilah beberapa. Ketemu aja, kita open kok untuk meeting dulu, klien mau tanya-tanya, itu nggak apa-apa. Jadi dari perbincangan ya, dari itu nanti akan biasanya dapat chemistry kalau orang bilang. Chemistry-nya tuh dapat, oh ya aku rasa cocok sama agensi ini. Nah, pilihlah yang itu, yang sesuai dengan kebutuhan. Itu mau ya brand agency, maksudnya aku mau ketemuan, aku mau tanya-tanya dulu, nggak masalah ya? Oh, sangat tidak masalah. Semuanya pasti berawal dari sana. Nggak mungkin langsung deal itu enggak. Jadi pasti klien itu pasti tanya-tanya dulu. Jadi apalagi sekarang bisa meeting Zoom kan, nggak apa-apa. Bikin appointment aja, nanti bisa tanya-tanya apa yang pernah mereka kerjakan, bagaimana cara mereka bekerja, siapa saja timnya. Itu bisa banget. Gitu. Jadi kita mau tanya apapun, mereka pasti menjawab gitu ya? Ya, kalau apapun ya, mungkin ya enggak semua. Tapi yang basic-basic yang diperlukan ya pastilah. Kalau harga biasanya nanti mereka akan kasih, kalau nggak price list ya, mereka akan kirim proposal. Kalau di JCK kita tidak ada price list, kita selalu by proposal. Jadi penting bagi kita untuk sebelum kita deal harga atau dealing project, kita harus ketemu dulu atau meeting atau diskusi di WA, kebutuhannya apa aja. Baru kita kasih proposal. Itu pun masih ada dinegosiasikan. Proposal yang kita kasih itu biasanya ada beberapa item atau kita kasih lengkap, nanti mereka bisa nilai. Oh, ini aku yang perlunya ini, Jack. Aku yang nggak perlu ini. Nah, dari sana nanti kita menyesuaikan harga lagi. Kurang lebih gitu, Lin. Oke. Nah, ini yang pasti gini, harga ya. Aku mungkin bisa jawab seperti ini. Meng-hire agency itu kelebihannya adalah kita itu meng-hire satu perusahaan atau satu jasa di mana job desk-nya itu bisa macam-macam. Contoh misalnya mau cari social media management. Itu kan yang agency itu akan mensupport kita tuh dengan tim fotografer, desainer, penulis, lalu mungkin project manager ya yang mengkoordinasikan. Mungkin ada juga brand consultant-nya, 5 orang loh. Atau bahkan ada adminnya, 6 orang. Bayangkan kalau kita hire sendiri. Bayangkan kalau kita meng-hire orang sendiri, terus kita ya mestinya di tempat, kita mesti ngajarin mereka, mentraining mereka, kan pasti lebih repot. Dan pasti biayanya dihitung sendiri lah berapa biayanya. Katakanlah UMR-nya berapa gitu, ya dikalikan 6 orang. Nah, kalau agency, itu harganya ya pastinya akan lebih murah dibandingkan kita meng-hire tim sendiri. Karena agensi ini sudah menyediakan talent-talent yang akan mendukung kita. Gitu. Jadi harganya itu pasti bisa lebih murah dibandingkan dengan bikin tim sendiri. Itu. Mungkin petunjuknya itu kalau secara harga. Oke. Ini informasi tambahan buat Sobat Jolin yang bingung, ya kan? Apa sih brand agency yang mungkin banyak yang nggak tahu ya? Iya. Semoga informasi kami tadi yang dijelaskan oleh Jack itu bisa menambah pengetahuan buat Sobat Jolin. Nah, yang terakhir nih Jack, apa saran-saran dari Jack selaku branding consultant kepada UMKM yang mulai banyak bermunculan di era pandemi ini, Jack? Oke, praktikal aja ya. Aku nggak mau terlalu philosophical, soalnya ya orang pasti udah kenyang dengan harus semangat lah, harus bersyukur apa. Paling gampang gini, sekarang adalah saat dimana orang itu lagi murah hati. Murah hati itu content creator sharing tips, ya kan? Ada juga kalau kita follow Instagram tertentu, mereka bikin IG live, bikin seminar apa, dan ada banyak yang gratisan, ada banyak yang gratis. Ikutilah
kalau misalnya memang tanda kutip ya kayak Linda bilang, oke mungkin masih mulai budgetnya terbatas, nggak bisa hire profesional dulu. Ya udah kita berarti harus belajar banyak dari seminar-seminar itu dari IG Live. Nah, ketika di IG Live atau seminar itu pasti kita akan tahu pesertanya itu kan sesama pemilik brand juga biasanya, ya kan? Biasanya itu kan gitu. Nah, kenalan sama mereka. Catat namanya siapa, cari Instagramnya apa, bisa di DM. Kita sama-sama tadi ikut seminar ini ya. Kita ikut IG Live ini ya. Aku lagi bikin ini, kamu lagi bikin apa? Bisa nggak? Siapa tahu bisa kolaborasi apa segala macam. Gitu. Jadi enak banget zaman sekarang itu untuk kita tuh bisa bangun networking karena kita punya data itu dari seminar-seminar itu, dari IG Live. Bahkan kemarin saya dan Miss Rosi dan Selo dan Chef Ken kita bikin program namanya Next Level Project. Itu program CSR kita juga dari Petership Podcast. Kita mau mentoring UKM-UKM food and beverage. Kita kayak tanda kutip bikin kayak Indonesian Idol. Mereka nggak perlu bayar apa-apa. Mereka hanya kirim makanan ke kita nilai makanannya. Nah, lalu kita adakan coaching, kita kasih beberapa pertanyaan. Nanti dari beberapa puluh peserta itu nanti ada pemenangnya itu juaranya itu akan di mentor khusus secara kita lebih intensif dan juga dapat hadiah dari sponsor kita Vina Food. Nah, event-event seperti itu tuh manfaatkan, jangan pikir 2 kali, ikut aja, toh nggak disuruh bayar mahal, ya kan? Nggak pede kan, Nah, biasanya itu orang-orang itu. enggak, justru itulah kita tuh memang bikin itu ya untuk yang starter ini, justru harus di awal itu memang kalau di awal semuanya udah bagus, kita nggak punya room for improvement. Tapi justru di awal-awal ketika masih kurang sana-sini, justru di saat itulah kita harus cari mentor, cari referensi, cari pembelajaran. Dan sekarang banyak yang free, banyak yang bermurah hati. Jadi yuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Gitu. Cara mencari informasi yang kayak gitu, Cek, itu gimana, Cek? Mungkin banyak Sobat Jolin yang nggak paham. Ya. Gimana cara carinya? Kan di Instagram kan teman saya ya cuma itu-itu aja, kayak gitu. Iya, iya. Jadi paling simpel ya misalnya katakanlah kepingin belajar branding. Ketik aja di Instagram, di search-nya branding consultant atau misalnya branding agency Surabaya. Nah, biasanya setiap branding agency itu pasti punya owner. Pasti kan? Ownernya nggak mungkin nggak follow agency itu. Cari siapa ownernya di following-nya atau di followernya brand tersebut. Kalau sudah ketemu, follow-lah ownernya itu. Karena apa? Owner dari sebuah branding agency itu juga pasti punya circle. Entah itu brand-brand yang dia tangani, entah itu juga partner-partner yang dikerjakan. Nah, kalau owner dari agency itu cukup aktif, dia juga bisa, pasti akan sharing informasi tentang apa yang dia kerjakan seperti next level project tadi. Misalnya dia lagi ikut seminar apa, dia sedang mengisi di acara mana, dia pasti akan promote di Instagram dia gitu loh. Nah, caranya sesimpel itu sih biasanya. Jadi carilah orang creative people atau creative industry, content creator, itu juga follow gitu-gitu aja. Jadi kita akan dapat banyak manfaat gitu. Oke. Wow, luar biasa nih perbincangan kita hari ini ya. Ya. Oke, Semoga Cek. bermanfaat. Ya. Ya pasti bermanfaat lah buat Sobat Joli ini ya. Luar biasa. Thank you ya, Cek, buat waktunya Thank udah you. sempat main di Chit-Chat with Linda. Oke, thank you, ya, Lin. Cek ya. Bye-bye. Yuk, bye.